Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan video bagian 2.1 sebelumnya. Pada video bagian 2.2 ini, kita akan membahas soal latihan, yaitu soal yang pernah diujikan pada ujian tengah semester beberapa tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan persoalan mencari sepasang titik terdekat atau closest pair problem. Soal latihan ini adalah soal ujian yang pernah diberikan pada ujian tengah semester tahun 2011. Misalkan Anda memiliki sebuah larik A yang elemen-elemennya adalah A1, A2, sampai AN yang telah berisi N buah elemen integer. Elemen mayoritas di dalam A didefinisikan sebagai elemen yang muncul lebih dari N per 2 kali. Jadi jika larik tersebut memiliki 6 atau 7 elemen, maka elemen mayoritas terdapat paling sedikit 4 kali. Yaitu 6 dibagi 2 itu 3, nah sedikitnya lebih dari 3, ya, berarti 4. Rancanglah algoritma divide and conquer, ya, tapi tidak dalam bentuk pseudocode, tapi dalam bentuk uraian deskriptif, untuk menemukan elemen mayoritas di dalam A, atau menentukan tidak terdapat elemen mayoritas di dalam A. Jelaskan algoritma Anda dengan contoh sebuah larik berukuran 8 elemen. Selanjutnya perkirakan kompleksitas algoritmanya dalam hubungan rekursif, yaitu dalam bentuk Tn sama dengan B Tn per P ditambah Hn. Lalu selesaikan Tn tersebut untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotiknya. Algoritma divide and conquer-nya adalah sebagai berikut. Jika N sama dengan 1, yaitu larik hanya berisi satu elemen, maka elemen tunggal larik tersebut adalah mayoritasnya sendiri. Jika N lebih besar dari 1, yaitu larik berukuran lebih dari satu elemen, maka bagi dua larik menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, yang masing-masing berukuran sama, yaitu N per 2. Lalu cari mayoritas pada setiap bagian. Ini merupakan tahap conquer. Pada tahap combine, ada 4 kemungkinan kasus. Kasus pertama, tidak ada mayoritas pada setiap bagian, sehingga larik gabungan keduanya tidak memiliki mayoritas. Sebagai contoh, ini adalah sebuah larik yang berukuran 8 elemen. Kita bagi dua larik ini pada posisi pertengahan, dan kita peroleh dua upah larik yang berukuran sama, ya, yaitu 4 elemen. Kemudian kita cari mayoritas pada setiap bagian. Pada bagian kiri tidak terdapat mayoritas. Perhatikan, ingat lagi definisi mayoritas, yaitu kemunculan elemen tersebut lebih dari N per 2. Meskipun di sini 4 paling sering muncul, tetapi jumlah kemunculannya tidak lebih dari 4 per 2. Ya, 4 per 2 itu adalah 2. Jadi seharusnya kalau dia mayoritas, kemunculannya sedikitnya 3. Begitu juga untuk bagian yang kanan ini, tidak terdapat mayoritas. Sehingga gabungan kedua upah larik ini menghasilkan output, ya, luaran bahwa tidak terdapat mayoritas di dalam larik ini. Kasus kedua, bagian kanan memiliki mayoritas, tetapi bagian kiri tidak. Maka pada larik gabungan, kita hitung kemunculan elemen mayoritas bagian kanan tersebut. Jika elemen tersebut mayoritas pada larik gabungan, maka kita return elemen tersebut sebagai mayoritas. Kalau tidak, kita return no majority. Contohnya pada larik 8 elemen ini, kita bagi 2 menjadi upah larik kiri dan upah larik kanan yang masing-masing berukuran 4. Pada upah larik kiri tidak terdapat elemen mayoritas, tetapi pada bagian kanan mayoritasnya adalah 4. Karena 4 ini muncul 3 kali, yaitu lebih dari 4 per 2. Nah, pada larik gabungannya, kita hitung kemunculan angka 4 ini di dalam larik gabungan. Nah, 4 muncul 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini lebih besar dari 8 per 2. Ya. Jadi ini kan 8, ya. 8 per 2 berarti 4. Nah, karena jumlah elemen 4 itu 5 buah, maka 4 itu adalah mayoritas. Sehingga kita return bahwa mayoritasnya adalah 4. Ini contoh lain pada kasus 2, jika tidak terdapat mayoritas pada larik gabungannya. Larik ini, yang 8 elemen ini, kita bagi 2 menjadi upah larik kiri yang berukuran 4 elemen dan upah larik kanan 4 elemen. Pada upah larik kiri tidak terdapat elemen mayoritas. Sedangkan pada upah larik kanan, mayoritasnya adalah 4, karena 4 ini muncul 3 kali. Nah, pada larik gabungannya, kita hitung kemunculan angka 4. Nah, 4 ini muncul 4 kali, yaitu 1, 2, 3, 4. Karena jumlah elemennya sama dengan 4 buah, ya, jadi tidak memenuhi definisi mayoritas. Karena kalau mayoritas harusnya lebih dari
8/2, lebih dari 4. Ya, lebih dari 4 itu adalah 5. Oleh karena itu, tidak ada mayoritas pada larik gabungannya. Kasus ketiga, ini sama seperti kasus kedua. Bagian kiri memiliki mayoritas, bagian kanan tidak. Maka pada larik gabungan, kita hitung jumlah kemunculan elemen mayoritas bagian kiri tersebut. Jika elemen tersebut mayoritas pada larik gabungan, maka kita return elemen tersebut sebagai mayoritas. Kalau tidak, kita return no majority. Contohnya pada larik ini, kita bagi 2 menjadi upah larik kiri dan upah larik kanan. Pada bagian kiri terdapat mayoritasnya adalah 3, ya, karena 3 ini muncul 3 kali. Pada upah larik kanan tidak ada mayoritasnya. Nah, maka pada larik gabungan, kita hitung kemunculan 3 ini di dalam larik gabungan. Nah, 3 ini muncul sebanyak 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dari 8/2. Ya, 8/2 itu adalah 4. Oleh karena itu, mayoritasnya adalah 3. Kasus keempat, bagian kiri dan bagian kanan sama-sama memiliki mayoritas. Maka pada larik gabungannya, kita hitung jumlah kemunculan kedua elemen kandidat mayoritas tersebut. Jika salah satu kandidat adalah elemen mayoritas, maka kita return elemen tersebut sebagai mayoritas. Kalau tidak, maka kita return no majority. Contohnya pada larik 8 elemen ini, kita bagi 2 menjadi upah larik kiri 4 elemen dan upah larik kanan 4 elemen. Pada upah larik kiri, mayoritasnya adalah 3, karena 3 ini muncul 3 kali. Pada upah larik kanan, mayoritasnya adalah 4. Jadi, bagian kiri dan bagian kanan sama-sama memiliki mayoritas. Maka, kita hitung frekuensi kemunculan 3 dan 4 ini pada larik gabungannya. Pada larik gabungan, kemunculan 3 ini adalah 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan 4 muncul 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini kemunculan 4 lebih banyak daripada 3, maka mayoritasnya adalah 4. Oleh karena itu, larik gabungannya ini menghasilkan mayoritasnya adalah 4. Ini contoh divide and conquer-nya secara keseluruhan. Ini adalah larik yang berukuran 8 elemen. Kita bagi 2 menjadi 4 elemen, 4 elemen. Kita bagi 2 lagi menjadi 2 elemen, 2 elemen, 2 elemen, 2 elemen. Kita bagi 2 lagi menjadi 1 elemen. Ya. Setelah 1 elemen, maka mayoritasnya adalah elemen itu sendiri. Jadi untuk ini mayoritasnya 4, mayoritasnya 3, mayoritasnya 4, demikian seterusnya. Ini merupakan tahap solve. Ya, sedangkan pembagian ini tahap divide sekaligus conquer. Kemudian pada tahap combine, kita gabungkan 2 buah upah larik dan kita hitung mayoritas pada larik gabungannya. Di sini 4 dan 3 kita gabung. Nah, tidak terdapat mayoritas, no majority. Kemudian 4 dan 4 kita gabung menjadi sebuah larik gabungan. Di sini mayoritasnya adalah 4. Kemudian 4 dan 5 digabung, ini juga tidak ada mayoritas pada gabungannya. 4, 3 digabung, di sini juga tidak terdapat mayoritas, no majority. Kemudian 4, 3, 4 dan 4 ini digabung, pada larik gabungannya mayoritasnya adalah 4. Kemudian 4, 5, 4, 3 digabung, mayoritasnya tidak ada, no majority. Kemudian 2 upah larik ini digabung, kemudian kita hitung kemunculan 4 di dalam larik gabungan ini, ternyata 4 ini muncul 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena kemunculan 4 ini lebih dari 8/2, maka mayoritasnya adalah 4. Sekarang kita hitung kompleksitas waktu algoritmanya, yaitu TN. TN ini menyatakan jumlah operasi perbandingan elemen yang terjadi dalam perhitungan mayoritas. Sebab pada saat menghitung mayoritas, sebenarnya kita melakukan operasi perbandingan, yaitu menghitung berapa kali frekuensi kemunculan suatu elemen di dalam larik. Untuk larik yang berukuran 1 elemen, yaitu N sama dengan 1, jumlah perbandingan elemen yang terjadi sama dengan 0, atau secara umum kita sebut saja konstan, yaitu A. Untuk larik yang ukuran elemennya lebih dari 1, maka terdapat 2 pemanggilan rekursif untuk menghitung mayoritas pada setiap bagian, pada setiap upah larik, yang masing-masing upah larik tersebut berukuran N/2 elemen. Jumlah perbandingan elemen yang terjadi pada larik gabungan paling banyak 2N, yaitu pada kasus 4, yang mana pada setiap upah larik terdapat mayoritas, dan pada larik gabungannya kita hitung frekuensi kemunculan mayoritas setiap bagian itu pada larik gabungan. Secara umum, jumlah perbandingan elemen itu adalah linear atau CN. Maka,
Kebutuhan waktu algoritmanya dinyatakan dalam relasi recurrence Tn sama dengan A jika n sama dengan 1, atau 2Tn per 2 tambah Cn jika n lebih besar dari 1. Nah, kita selesaikan bagian rekursifnya, yaitu Tn sama dengan 2Tn per 2 tambah Cn dengan menggunakan teorema master. Dari teorema master, maka A-nya ini sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, dan D-nya itu sama dengan 1. Dan ini memenuhi A sama dengan B pangkat D, karena 2 sama dengan 2 pangkat 1. Maka relasi recurrence Tn sama dengan 2Tn per 2 tambah Cn itu memenuhi case 2 pada teorema master, yaitu On pangkat D log n. Nah, dengan menyulihkan nilai D yaitu 1 sini, kita peroleh Tn itu adalah On pangkat 1 log n atau On log n. Jadi, kompleksitasnya adalah On log n. Sekarang kita bahas persoalan mencari pasangan titik terdekat atau closest pair problem. Diberikan himpunan titik P yang terdiri dari n buah titik pada bidang 2 dimensi. Koordinat setiap titik dinyatakan sebagai xi, yi. I sama dengan 1, 2, sampai n. Tentukan sepasang titik di dalam P yang memiliki jarak terdekat satu sama lain. Misalnya pada contoh gambar ini, sepasang titik terdekat dinyatakan pada 2 titik yang berwarna merah ini. Untuk n sama dengan 8, misalkan titik-titiknya adalah P1, P2, P3, sampai P8. Jarak dua buah titik, yaitu P1 sama dengan X1, Y1, dan P2 sama dengan X2, Y2, dihitung dengan rumus Euclidean, yaitu D sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Penyelesaian persoalan ini secara brute force sudah pernah kita bahas di dalam materi algoritma brute force, yaitu kita lakukan exhaustive search, yaitu kita enumerasi semua pasangan titik di dalam himpunan tersebut, lalu kita hitung jarak untuk setiap pasang titik, kemudian kita tentukan sepasang titik yang memiliki jarak terkecil. Jadi kita hitung jarak setiap pasang titik. Nah, banyaknya pasangan titik yang harus kita hitung adalah sebanyak n dikali n-1 per 2. Nah, kita pilih pasang titik yang memiliki jarak terkecil sebagai solusinya. Nah, karena banyak titiknya adalah n dikali n kurang 1 per 2, berarti ini adalah ordernya n kuadrat. Sehingga kompleksitas waktu argumennya adalah On kuadrat. Sekarang kita selesaikan secara divide and conquer. Kita asumsikan jumlah titiknya adalah kelipatan 2 atau perpangkatan dari 2, yaitu n sama dengan 2 pangkat k. Pada tahap pre-processing atau praproses, titik-titik di dalam P kita urut terlebih dahulu, yaitu kita urut menaik berdasarkan absisnya, yaitu X-nya, dari kecil ke besar. Maka, algoritma closest pair dengan divide and conquer adalah sebagai berikut. Tahap basis, yaitu tahap solve, jika N sama dengan 2, yaitu hanya ada 2 titik, maka jarak kedua titik tersebut dihitung langsung dengan rumus Euclidean. Pada tahap divide, kita bagi n buah titik tersebut ke dalam dua bagian atau dua himpunan, yaitu S1 dan S2. Setiap bagian memiliki jumlah titik yang sama, yaitu n per 2 buah titik. Misalkan L adalah sebuah garis maya atau garis imajiner yang memisahkan dua bagian tersebut. Garis maya ini dapat dihampiri sebagai Y sama dengan X n per 2, yaitu pada indeks n per 2. Ingatlah kembali bahwa titik-titik dalam himpunan tersebut sudah kita urut terlebih dahulu pada tahap pre-processing berdasarkan absisnya dari kecil ke besar. Dan pada tahap conquer, secara rekursif kita terapkan algoritma divide and conquer pada masing-masing bagian S1 dan S2 untuk mencari sepasang titik terdekat. Pada tahap combine, pasangan titik yang jaraknya terdekat ada 3 kemungkinan letaknya. Pertama, sepasang titik terdekat terdapat di dalam himpunan bagian S1. Kedua, pasangan titik terdekat terdapat di dalam himpunan bagian S2. Dan kemungkinan yang ketiga, pasangan titik terdekat dipisahkan oleh garis batas L, yaitu satu titik di himpunan S1 dan satu titik di himpunan S2. Jika kasusnya adalah kemungkinan yang ketiga, yang C, maka kita lakukan tahap ketiga. Ini akan dijelaskan kemudian. Untuk mendapatkan jarak dua buah titik terdekat sebagai solusi persoalan semula. Hal ini digambarkan sebagai berikut.
bahwa sepasang titik terdekat bisa terletak keduanya pada himpunan S1, atau keduanya terletak pada himpunan S2, atau satu di S1, satu lagi di S2. Maka kita akan cari di mana letak sepasang titik terdekat tersebut. Secara garis besar, prosedur mencari sepasang titik terdekat dinyatakan dalam prosedur find closest pair sebagai berikut. Prosedur ini menerima input himpunan titik P yang berisi n buah titik. Dan luaran prosedur ini adalah jarak sepasang titik terdekat, yaitu D. Algoritmanya sebagai berikut. Jika himpunan P hanya berisi 2 buah titik, maka jarak kedua buah titik tersebut dapat langsung dihitung dengan rumus Euclidean. Ini adalah tahap solve. Tetapi jika jumlah titiknya lebih dari 2, maka kita bagi himpunan titik tersebut menjadi 2 buah himpunan, yaitu S1 dan S2. S1 berisi titik-titik sebanyak n per 2, yaitu kita sebut saja titik-titiknya adalah P1, P2, sampai Pn per 2. S2 berisi titik-titik berikutnya, yaitu Pn per 2 tambah 1, Pn per 2 tambah 2, dan seterusnya sampai Pn. Kemudian kita terapkan tahap conquer, yaitu kita cari sepasang titik terdekat pada himpunan S1 yang berisi n per 2 titik, dan misalkan jarak sepasang titik terdekat di dalam S1 tersebut adalah D1. Jadi kita panggil lagi prosedur find closest pair ini secara rekursif. Kemudian kita cari sepasang titik terdekat di dalam himpunan S2 yang banyak titiknya adalah n per 2 buah, dan misalkan jarak sepasang titik terdekat di dalam S2 ini adalah D2. Kemudian kita bandingkan D1 dan D2 untuk menemukan mana yang terkecil. Nah, kemudian untuk yang kemungkinan yang ketiga, yaitu terdapat sebuah titik di S1 dan sebuah titik di S2 yang memiliki jarak terdekat. Maka kita tentukan apakah terdapat sebuah titik P left di S1 dan titik P right di S2 dengan jaraknya lebih kecil dari D ini. Nah, jika ada, maka kita set D ini dengan jarak terkecil tersebut. Nah, yang berwarna merah ini akan dijelaskan pada slide berikut ini. Jika terdapat pasangan titik P left di S1 dan P right di S2 yang jaraknya lebih kecil dari D tadi, maka kasusnya adalah perbedaan absis titik P left dengan titik P right berbeda paling banyak sebesar D. Dan perbedaan ordinat Y dari P left dan P right berbeda paling banyak sebesar D juga. Ini berarti titik P left dan titik P right adalah sepasang titik yang berada di daerah sekitar garis vertikal L ini, yaitu yang berada di daerah abu-abu ini. Nah, berapa lebar strip yang berwarna abu-abu ini? Kita membatasi titik-titik di dalam strip abu-abu tadi selebar 2D, yaitu sejauh D ke kiri dari garis maya dan sejauh D ke kanan dari garis maya. Oleh karena itu, implementasi tahap ketiga adalah sebagai berikut. Pertama, kita temukan semua titik-titik di S1 yang memiliki absis X minimal sejauh Xn per 2 dikurang D. Ingat bahwa garis maya L ini absisnya adalah Xn per 2. Kemudian kita temukan semua titik-titik di S2 yang memiliki absis X maksimal sejauh Xn per 2 ditambah D. Nah, kita sebut semua titik-titik yang ditemukan pada langkah 1 dan 2 tersebut sebagai himpunan S-strip. Jadi titik-titik yang ada di daerah ini kita sebut sebagai S-strip, yaitu titik-titik yang jaraknya ke kiri sejauh D dan jaraknya ke kanan juga sejauh D. Nah, banyaknya titik-titik di dalam himpunan S-strip ini misalkan adalah S buah, ya. Nah, ini keadaannya. Jadi daerah abu-abu tadi ke kiri sejauh D, ke kanan sejauh D dari garis maya L ini. Titik-titik ini kita sebut sebagai himpunan S-strip. Kemudian kita urutkan titik-titik di dalam himpunan S-strip tadi dalam urutan ordinat Y yang menaik. Misalkan titik-titik hasil pengurutan adalah Q1, Q2, sampai Qs. Lalu kita hitung jarak setiap pasang titik di dalam himpunan S-strip tadi. Jadi kita hitung jarak titik dari Q1 ke Q2,
dari satu ke Q3, dari satu ke Q4, dan seterusnya. Kemudian jarak titik dari Q2 ke Q3, ke Q4, dan seterusnya. Dan bandingkan apakah jaraknya itu lebih kecil dari D. Nah, dengan algoritma ini, yaitu dari titik pertama sampai titik KS, kemudian kita hitung jaraknya dengan titik dari I plus 1 sampai S. Nah, jika perbedaan absisnya lebih besar dari D, atau perbedaan ordinatnya lebih besar dari D, maka ini tidak diproses. Tetapi jika lebih kecil, maka kita hitung jarak kedua buah titik tersebut dengan rumus Euclidean. Misalkan jaraknya adalah D3. Jika D3 ini lebih kecil dari D, maka kita set D itu adalah D3. Nah, ini kita ulangi ya untuk titik-titik yang lain. Jika diamati, kita sebenarnya tidak perlu memeriksa semua titik-titik di dalam area strip abu-abu tadi. Karena sebenarnya untuk setiap titik Q di sebelah kiri garis semaya L, kita hanya perlu memeriksa paling banyak 6 buah titik saja yang jaraknya sebesar D dari ordinat Q ini, yaitu yang ke atas dan yang ke bawah, serta titik-titik yang berjarak D dari garis L. Nah, jadi kita hanya perlu memeriksa titik-titik 6 buah saja sebenarnya dari titik Q ini, yaitu titik yang perbedaan jaraknya sebesar D dari ordinat Q ini, yaitu ke atas, ya, kemudian ke bawah, serta titik-titik yang berjarak D dari garis L ini. Sekarang kita hitung kompleksitas algoritma Closed-Pair. Pengurutan titik-titik dalam absis X dan dalam ordinat Y itu cukup dilakukan sekali saja sebelum menerapkan algoritma divide and conquer, yaitu pada tahap praproses atau preprocessing. Sedangkan pemrosesan titik-titik di dalam S-strip ini memerlukan waktu linear, ya, yaitu Cn. Sehingga kompleksitas algoritma Closed-Pair untuk sepasang titik, yaitu N sama dengan 2, jadi himpunan P-nya hanya berisi 2 buah titik, maka kebutuhan waktunya konstan, yaitu A. Sedangkan untuk himpunan P yang jumlah titiknya lebih dari 2, maka terdapat 2 kali pemanggilan rekursif untuk masing-masing himpunan S1 dan S2 yang banyak titiknya N per 2. Sehingga di sini adalah 2 Tn per 2. Ditambah waktu untuk pemrosesan titik-titik di dalam S-strip, yaitu Cn. Nah, solusi dari persamaan rekuren ini dapat diselesaikan dengan teorema master, yaitu Tn adalah On log n. Nah, kompleksitas waktu ini lebih baik dari algoritma brute force yang On kuadrat. Demikianlah materi divide and conquer pada video 2.2 ini. Nanti kita lanjutkan kembali pada video bagian ketiga.